substitusi secara langsung. Jadi di sini kita nanti membuktikan apakah limitnya itu tidak perlu kita cari cara lain untuk menentukan limitnya. Ya, kalau hasilnya nanti bentuk tak tentu, maka kita kerjakan dengan cara lain. Nah, sekarang ini kita belajar tentang limit trigonometri. Kalau kemarin kita belajar limit aljabar, tentu kita harus pandai memfaktorkan, ya, atau merasionalkan penyebut, ya. Sekarang limit trigonometri, ya. Nah, di mana limit trigonometri ini memuat fungsi-fungsi trigonometri ini, ya. Tadi sudah saya sampaikan sinus, kosinus, dan tangenan serta kebalikannya. Metode yang kita gunakan langsung untuk mencari limit itu tadi substitusi. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Nah, limit dari sinus 2x di mana x menuju V per 4. Nah, V per 4. Jadi pertama kita coba dulu substitusi, ya. Sinus 2. X-nya kita ganti dengan V per 4, maka sinus 2V per 4. Sinus 2V per 4 itu sama dengan sinus setengah V. Nah, karena 2 per 4 itu kan setengah V. Ya kan? Jadi setengah V berarti setengah V. V itu berapa? 22 per 7. Nah, boleh juga. Itu benar. Tetapi di sini yang dimasukkan V yang di sini adalah V radian. Kalau V radian itu adalah 180 derajat. Ya. Jadi V itu boleh saja 20/27, boleh juga 3,14. Tetapi yang dimasukkan di sini ini adalah V radian. Radius. Ya. Nah, radius itu berhubungan dengan sudut, maka V-nya ini adalah 180 derajat. Tadi katanya sinus setengah V berarti setengah dari 180 derajat alias 90. Sinus 90 berarti 1. Nah, jadi untuk Anda memahami aljabar, Anda harus memahami bagaimana itu pemfaktoran aljabar, bagaimana itu merasionalkan penyebut. Nah, operasi-operasi dari aljabar itu ya harus Anda pahami. Kalau untuk limit trigonometri, Anda harus memahami fungsi-fungsi trigonometri itu. Pertama, nilai fungsi trigonometri yang apa ya? Sudut istimewa. Ya. Ya, 30, 0, 30, 45, 60, 90 gitu ya. Beserta relasi-relasinya. Itu harus Anda ingat. Sin 120 berapa, kosinus 45 berapa gitu ya. Harus Anda ingat. Tapi cara mengingatnya simpel sekali. Nanti saya ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bisa dan mengingat bentuk lain dari fungsi itu. Misalnya sinus 2x. Bentuk lainnya ada yang tahu enggak? Karena ini kan pelajarannya sudah dari SMA juga. Bentuk lain dari sinus 2x gimana? 2 sinus x kosinus x. Jadi sin 2x itu bentuk lainnya adalah cos x sin x cos x. 2 sin x cos x. Tuh. Apa gunanya kita jadikan bentuk lain sama dengan aljabar? Misalnya x kuadrat kurang 4. Kita ubah ke bentuk x tambah 2 dikali dengan x kurang 2. Kenapa kita ubah? Karena kita mau menyederhanakan fungsi tersebut. Kok kita sederhanakan? Karena setelah kita substitusi langsung, hasilnya bentuk tak tentu. Maka bentuk aljabar itu kita uraikan, kita jabarkan, ternyata bisa kita eliminasi. Nah, ada bentuk-bentuk yang sama kita eliminasi ya, atau sama-sama kita bagi pembilangan penyebutnya kalau dia berbentuk pecahan. Ketika sudah kita sederhanakan, lalu kita gunakan substitusi langsung lagi, ternyata hasilnya bentuk tak tentu. Maka itulah hasil limitnya.
Sama halnya juga dengan limit fungsi trigonometri ini. Ketika kita gunakan metode substitusi langsung, ternyata hasilnya bentuknya tak tentu. Maka caranya kita ubah bentuknya. Sinus 2x ini menjadi bentuk yang lain gitu ya. Maka Anda harus memahami bentuk-bentuk lain dari fungsi trigonometri ini. Memang sulit gitu ya. Sulit karena banyak yang harus digunakan. Ini yang saya katakan tadi sudut istimewa. Ya. Ya, tuh. Ya. Nah, jadi bentuk-bentuk yang lain itu digunakan di limit ini. Kalau enggak kita tidak bisa mengerjakan soal limitnya. Ya. Nah, itu hasilnya tak tentu terus. Ya. Jadi itu dia. Ini mungkin saya lewati saja. Langsung ke soal ini. Nah, contoh ini. Nah, nilai dari limit X menuju 0, nilai untuk fungsi trigonometri yang berbentuk pecahan, yaitu sinus X tambah sinus 5X dibagi dengan 6X. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita substitusi. Nah, kita substitusi. Maka ketika kita substitusi, hasilnya bagaimana? 0. 0 per 0. Ya, 0 per 0 kan? Iya, Pak. Nah, 0 per 0 hasilnya. Nah, jadi caranya bagaimana? Faktorkan lagi, Pak. Nah, gimana cara kita memfaktorkannya? Apakah bisa kita faktorkan ini? Enggak. Nah, ini kita tidak bisa memfaktorkannya. Kita hanya bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Karena faktornya apa? Apakah faktornya X? Enggak juga. Kita hanya bisa mengubahnya ke bentuk yang lain. Ya. Nah, contohnya ini. Halo? Iya, Pak. Dia feedback ya? Enggak, Mas, suaranya, Pak. Ya, karena ini saya gunakan HP dia. Sekarang masih Gema? Enggak, Pak. Halo? Enggak kan? Enggak, Pak. Jadi ini tugasnya. Nah, ini saya buatkan limit X menuju 0 sinus X tambah sinus 5X per 6X. Pertama kita substitusi, maka hasilnya 0 per 0. 0 tambah 0 per 0 sama dengan 0 per 0. 0. 0 per 0 sama dengan 0 per 0 ya. Jadi tak tentu ya. Nah, karena ini bentuknya tak tentu, maka kita cari cara lain, yaitu dengan ubah fungsi trigonometri. Nah, jadi limit X menuju 0, sinus X tambah sinus 5X per 6X itu sama dengan limit X menuju 0
Ini tetap 6X, tapi ini kita ubah jadi apa? Ini kita ubah menjadi 2 kali, kalau nggak salah saya, sinus jumlah kali cos jumlah, kalau nggak salah saya. Nah, jadi coba kita lihat sebentar. Ya, saya lupa. Sinus itu cos kali sinus, kalau nggak salah saya. Rumus jumlah sinus. Itu ya. Ini dia. Bisa Anda lihat tuh? Nggak bisa, Pak. Masih yang di tadi, Pak. Itu ya. Nah, ini dia. Sinus X tambah sinus Y, 2 kali sin setengah X tambah Y kali cos. Nah, setengah kurang Y. Nah, itu rumusnya. Jadi, kan sudah. Oh iya, tadi saya lupa share screen ya. Pula saya share screen. Jadi ini dia, sayang-sayang semakin cinta, sayang kurang sayang, sirna, cinta sirna. Ayo lu orang gue mah. Cinta tambah cinta, cenak cenut. Cinta kurang cinta, aduh sayang sekali. Nah, jadi mungkin ini cara mengingatnya. Jadi sin tambah sin cos. Jadi semakin cinta SC katanya. SS, S kurang S, CS. Cinta sirna. Jadi mungkin ya. Jadi seperti ini. Mana pengaturan serapannya nih ya? Ini dia. Ya. Jadi saya share dulu. Jadi saya lupa men-share. Kok stop share? Kok ini? Kok? Oh, mana caranya tuh? Dah. Pin video lu nak. Nah, jadi ini kan. Jadi ini dia soalnya. Jadi setelah kita substitusi, ternyata bentuknya 0/0, tak tentu ya. Maka kita ubah fungsi trigonometri ini. Gimana sin X tambah sin 5X ini? Jangan Anda buat sin 6X jadinya. Ya. Jadi ini berubah menjadi apa? 2 kali Sin. kali 2 kali sin setengah X tambah Y. Kalau tadi X tambah Y itu kan ini yang X, ini yang Y-nya itu katanya tuh ya. Jadi ini yang X-nya, ini yang Y-nya. Nah, menjadi apa dia tuh? Jadi 6X. X tambah
5x ya. Atau kemudian kali cos setengah. Nah, X kurang 5X. setengah apa? X kurang 5X, Pak. X dikurang 5x ya. Ini 6x itu ya. Jadi ini limit x menuju 0 2 kali sin setengah ini 6x, ini cos setengah negatif x. Ini dibagi dengan 6x. Berarti ini jadi limit x menuju 0 2 sin 3x. Ini cos Min 2X. 2x per 6x. Ada sifat kalau cos negatif x itu sama dengan cos x. Jadi negatif dalamnya tetap juga positif. Nah, kalau cos. Jadi ini jadi cos 2x. Jadi cos negatif 2x itu sama dengan cos positif 2x gitu ya. Nah, itu dia. Itu dia ya. Jadi kalau kita buat yang baru, limit x menuju 0 2 sin 3x cos berapa tadi? 2x per 6x itu kita ubah menjadi sifat yang kemarin, sifat perkalian. Jadi limit x menuju 0 untuk apa? Untuk 2 per 6. Nah, titik. Kali limit x menuju 0 untuk sin 3x per x. Kemudian dikali limit x menuju 0 cos 2x. Jadi caranya seperti ini. Ini kita ambil satu kesatuan, dikali ini dengan satu kesatuan, sin 3x ini dengan x. Kemudian ini tinggal sendiri saja. Gitu. Nah, ini dia. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, ini kali ini kali ini nih. Ya kan? Nah, ini dia kita pecah jadi bentuk-bentuk perkalian. Ini otomatis 1/3. Ya. Kan dia tidak ada memuat variabel di sini. Langsung saja dia 1/3. Kalau ini menggunakan sifat yang mana? Sifat yang ada di sini. Di PowerPoint tadi. Di PDF tadi. Nah, misalnya ini